evaluasi dari supervisi bersama Bu Anuro selaku guru SMA Negeri 1 Losari. Selamat pagi Bu Anuro. Selamat pagi Bu Ati. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Ati sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Saya sampaikan untuk observasi hari ini ya Bu Anuro tentang supervisi yang akan nanti saya lakukan kepada Bu Anuro pada saat Bu Anuro KBMB. Saya akan menyampaikan tujuan supervisi Bu Anuro tujuan supervisi itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Bu Anuro akan lakukan di kelasnya Bu Anuro tersebut. Jadi nanti ketika Bu Anuro melakukan KBM, saya akan melihat bagaimana proses belajar mengajar di kelasnya Bu Anuro. Boleh nih Bu ya? Iya boleh, silakan Bu Ati. Oke Bu Anuro. Namun sebelum itu saya akan melakukan percakapan observasi dulu ya Bu, boleh? Iya silakan. Tujuannya untuk Bu Anuro supaya nantinya siap ketika melakukan pembelajaran sebelum dan sesudahnya nanti juga Bu Anuro akan merasakan efek yang apa Bu Anuro akan dapatkan ketika adanya pra dan adanya observasi serta adanya pasca dari observasi yang nanti akan kita lakukan. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Anuro. Sebelum saya melakukan pertanyaan, boleh silakan Bu Anuro perkenalan dulu. Terima kasih. Saya Bu Anuro. Di sini saya mengaku mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, nanti tentunya dari Bu Ati mengsupervisi saya tentunya di kelas 10 Merdeka 5 itu nanti saya ada jadwal. Silakan boleh Bu Ati masuk. Terima kasih Bu Anuro. Jadi Bu Anuro itu mengaku bahasa Indonesia di kelas 10, nanti akan masuknya di 10 Merdeka 5 gitu. Nah, yang akan saya tanyakan Bu Anuro, ketika nanti Bu Anuro akan melaksanakan proses belajar mengajar, tujuan pembelajaran apa yang akan Bu Anuro kembangkan di proses KBM itu? Tujuan pembelajaran yang saya laksanakan itu tentunya di situ saya bisa bisa mengevaluasi informasi yang tidak akurat dan bisa secara monolog berupa pemaparan laporan hasil observasi secara kritis dan reflektif. Yang kedua di situ bisa memahami dan menganalisis dalam paparan laporan hasil observasi melalui strukturnya secara reflektif dan kritis. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang Bu Anuro akan kembangkan di nanti di saat KBM ya Bu. Berarti yang pertama itu tadi Bu Anuro katakan peserta didik dapat mengevaluasi informasi ya Bu. Informasinya itu secara akurat. Nah, lalu yang kedua peserta didik itu dapat memahami dan menganalisis gagasan-gagasan yang baru yang nantinya akan dihasilkan sebuah laporan seperti itu ya Bu. Oke. Yang kedua Bu, area pengembangan apa yang nanti akan Ibu capai di proses KBM itu Bu? Di sini area yang dikembangkan yang hendak saya capai itu yang pertama saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Karena di sini kebetulan sekolah saya di SMA 1 Losari itu sekolah penggerak. Tentunya harus bisa melaksanakan atau mencoba melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Kedua di situ saya berusaha atau mampu melaksanakan KSE kesadaran sosial emosional pada peserta didik. Kemudian yang ketiganya itu bisa melaksanakan diskusi kelompok dan siswa mempresentasikan hasilnya. Luar biasa Ibu. Area pengembangan yang Bu Anuro katakan tadi bahwa betul, memang di sekolah kita itu sudah menjadi sekolah penggerak Ibu. Jadi mau tidak mau kita harus melaksanakan pembelajaran diferensiasi gitu. Lalu yang kedua, memang betul tadi yang Bu Anuro katakan area pengembangannya itu mampu melaksanakan KSE, di mana siswa-siswi kita itu harus memiliki kesadaran sendiri ya Bu ya. Lalu yang ketiga dapat melaksanakan diskusi kelompok, presentasi, diskusi dengan benar. Anak-anak kita juga memiliki keaktifan yang luar biasa
terus tidak pasif ataupun monoton hanya dengan alur yang akan kita arahkan ke peserta didik seperti itu ya Bu ya. Dari yang tadi Bu paparkan, ada strategi apa Bu yang akan Ibu siapkan di KBM ini Bu? Untuk strategi yang sudah saya persiapkan itu tentunya strategi dengan pembelajaran itu tadi berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa, kemudian yang diintegrasikan dalam pembelajaran sosial emosional. Kemudian di situ saya juga membagikan kelompok, kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Yang ketiganya model pembelajarannya di sini melakukan dengan model pembelajaran kolaboratif, kemudian dengan metodenya diskusi, serta adanya penugasan dan tanya jawab. Kemudian media yang saya gunakan nantinya dalam pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan strategi yang tadi Bu Anuro yang akan kembangkan berjalan dengan lancar ya Bu. Tadi saya sedikit mengulik dari strategi yang Bu Anuro persiapan itu pembelajarannya tadi berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar. Jadi nanti Bu Anuro sudah memetakan anak-anak tersebut dari gaya belajarnya masing-masing seperti itu ya Bu. Iya betul. Oke. Nah, dari kelompoknya. Oke, berarti dari kelompoknya itu nanti akan ada gaya belajar per kelompoknya berbeda-beda seperti itu Bu Anuro. Diskusinya. Nah, media apa Bu yang Ibu akan gunakan dalam pembelajaran nanti Bu? Media yang saya gunakan atau saya siapkan itu yang pertama itu ada proyektor, kemudian itu tentunya ya, yang keduanya video pembelajaran, video untuk menstimulus pembelajaran di awal, kemudian adanya LKPD, kemudian ada juga tentang penerapannya pada diferensiasi medianya dari media atau strategi produk itu nanti diferensiasinya. Nanti produknya nanti menyusul. Jadi ada banyak sekali media ya yang Ibu Anuro kembangkan nanti di saat KBM-nya. Kira-kira kapan ini Bu? Saya bisa melihat Bu Anuro melakukan proses KBM yang saya juga penasaran ini tentang pembelajaran yang diferensiasi yang nanti akan Bu Anuro kembangkan di dalam proses KBM tersebut Ibu. Saya rencana itu berarti di 10 Merdeka 5 kebetulan nanti minggu depan di hari Rabu itu. Tentunya di jam pertama, di jam 1 dan kedua itu saya kebetulan ada jam pertama di 10 Merdeka 5. Nanti boleh ya Bu ya, saya masuk ke kelasnya Bu Anuro, melihat proses cara belajar Bu Anuro yang saya juga penasaran tentang proses pembelajaran Bu Anuro yang berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajarnya tersebut. Ya, Bu, sama-sama Bu. Nah, Bu Anuro, sebelum kita akhiri praobservasi hari ini, apa yang Bu Anuro dapatkan selama percakapan ini Bu? Yang pertama saya mendapatkan gambaran atau wawasan saat saya nantinya disupervisi sama Bu Oti dari media yang saya siapkan, tentunya dari video, terus menyiapkan LKPD, menyiapkan pembelajaran diferensiasi yang perlu saya lakukan itu apa aja, dari yang meliputi saya bisa menciptakan adanya diferensiasi proses ya, ada konten, kemudian ada produknya seperti itu. Luar biasa sekali ini Bu Anuro. Mudah-mudahan nanti ketika proses KBM berjalan dengan lancar, Bu Anuro juga diberikan kesehatan, diberikan suatu ilmu yang baru. Ini juga saya ingin melihat bagaimana proses pembelajaran diferensiasi yang sesungguhnya. Kita sama-sama belajar Ibu, kita sama-sama mengembangkan diri kita supaya menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid, agar murid itu senantiasa senang ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih Bu Anuro untuk waktunya hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata Bu Anuro yang tadi saya ucapkan. Sama-sama Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ya alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaannya masing-masing agar diberi ya pengetahuan yang baik agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan dipimpin untuk Mas Hafiz. Siap. Berdoa dalam hati. Mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik dan sehat. Nah, namun sepertinya mungkin ada kuliah dari wajahnya Wiko agak sedih tuh, ya. Nah, coba di sini dari yang memiliki kesedihan itu ada nggak di sini? Apa? Oh, karena sakit. Yang mudah-mudahan nanti kita ya cepat sembuh dari kiati ya kita doakan. Sekarang kita pegang pundaknya teman. Katakan ya sambil dipegang pundaknya temannya. Besti. Mudah-mudahan hari ini kita dapat belajar bersama untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kamu hari ini sehat selalu dan bahagia. Ya, oke, terima kasih. Sebelum kita belajar materi, kita masih diingatkan dengan semangat kelas kita. Ya, yang pertama kita biasa itu membiasakan terima kasih dan permintaan tolong. Ya, terus yang keduanya menghargai ya antar teman. Kemudian mendengarkan guru jika menjelaskan. Ya, jangan sembarang membuang sampah atau menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang kelima, aktif di dalam kelas atau tentunya dalam berdiskusi atau angkat tangan jika ingin bertanya. Ya, masuk kelas tepat waktu. Kemudian yang terakhirnya menggunakan HP dengan bijak. Ya, itu sepakatan kelas kita ya. Sepakat hari ini? Oke, kemudian kita lanjut untuk pembelajaran hari ini ya masih pada materi yang sudah pernah kita lalui saat SMP. Mungkin kalian pernah ya kita lihat dulu tayangan yang ada di sini. Ya, ini sebuah keindahan alam. Ya, dalam di sini tentang di dalam bahwa apa ini yang terjadi sebuah laut. Dani ke Dani. Ya, berarti dari video-video yang ditampilkan di sini, berarti apa sih kira-kira akan mempelajari apa? Mempelajari biota laut. Jadi biota laut. Yo, berarti kita akan mempelajari apa? Observasi. Gimana? Tugas laporan observasi pernah kalian memperoleh materi tersebut saat SMP. Ya. Coba ibu ini menanyakan ini beberapa dua pertanyaan aja. Ya, apa yang diingat dari kalian dalam teks laporan? Teks laporan mengamati ada gitu terus habis memberikan fakta-fakta atau mengungkapkan
jawabannya. Ya, yang dari perbandingan kalian tadi yang mengenai suatu teks laporan, ya, betul sekali dari pemaparan dari informasi kalian, ya dari kafes, kemudian dari si Nasweb, ya, semua bisa, ya, tepat, ya. Kita dari teks laporan ini, betul ini. Teks tersebut ya mengungkapkan suatu informasi jelas, memberikan informasi suatu teks informasi yang berdasarkan fakta dari hasil pengamatan, dari proses pengamatan juga, ya. Contohnya, nah, kita berkelompok dulu sesuai gaya belajar kalian masing-masing yang sudah kita tes sebelumnya. Ya, silakan Ibu beri waktu untuk berkelompok. Silakan. Ibu kasih waktu 1 menit cukup. Ini kira-kira pandangan kalian sebelum kita mengetahui secara lebih dalam dari teks laporan yang kita sajikan mengenai teks belalang anggrek. Ibu kasih waktu 1 menit. Sorry, ya. Silakan sebelum maju tulisan bisa membelinya. Ya, nanti kalian ya, ya 1 simbol atau ada yang punya simbol lagi. Bicara apa? Oh, yang tengok baik. Ya, langsung dilanjut kelompok estetik. Ya, silakan. Ya. Jawabannya langsung tadi gambar tersebut melihatnya. Ini ada punya mata, toraks, ya, situ. Betul atau salah? Betul, ya, ya benar ya. Betul, ini kelompok semua kelompok betul. Pemahamannya luar biasa ini. Nah, tangan untuk semua kelompok kita. Dan yang kedua, ya, laporan menceritakan apa itu? Panjang tubuh belalang anggrek jantan 2 lipat panjang dari belalang betina. Benar atau salah? Salah. Ya, yang betul apa? Yang lebih panjang siapa? Belalang betina. Dan jawabannya salah. Ini yang kedua ini. Ini. Kemudian pernyataan ketiga belalang ya, belalang apa ini? Banyak memangsa satu jenis makanan. Ya,
gaya belajarnya ini yang poin ini untuk berapa? Ya posisi duduk yang rileks, ya rileks, sandarkan punggung ya yang tegak, ya kemudian kalian ya PD nanti yang akan kalian kerjakan ini mengenai dari gambarnya mengenai tekstometer ya nanti dari hasilnya ibu akan meminta ya presentasikan tugas kalian estetik ya silakan kasih ya teorinya kelompoknya itu ya kalian tulis di situ lengkapi kelompoknya ya kelompok apa kemudian ditulis kasih aku ya dari informasi ya tentang apa ada tulisannya di situ poin pertama kalian simak teks laporan yang judul teks konggres di sini udah ada teksnya kemudian kalian menjawab pernyataan benar atau salah dan dari teks konggres tersebut seperti tadi kalau salah pembuktiannya apa kalau benar pembuktiannya seperti apa ya kemudian yang terakhir ya menganalisis strukturnya informasi yang diberikan dari struktur yang kita amati tadi ya oke silakan mulai kerjakan karena setiap kelompok kita presentasi kemudian minimal ya satu kelompok satu pertanyaan ya lebih cepat lebih bagus ya lebih bagus yang cepat dari kelompok visual akan mempresentasikan jawaban dari LKPD kami. Yang pertama soal benar atau salah nomor 1 tonggeret atau sisa dijae merupakan serangga yang memiliki suara paling nyaring. Jawabannya adalah benar. Hal ini dibuktikan karena tonggeret mampu menghasilkan suara nyaring lantaran memiliki timbal yang terdapat dalam perut. Yang nomor 2, setiap jenis tonggeret memiliki suara yang berbeda. Jawabannya adalah benar. Karena setiap jenis tonggeret memiliki suara yang unik. Nomor 3, tonggeret memiliki rongga udara yang dapat memperkuat suara. Jawabannya benar. Karena suara itu dapat semakin keras karena tonggeret memiliki rongga udara yang berfungsi seperti amplifier. Rongga itu memperkuat suara yang dihasilkan oleh getaran timbal. Rasanya tonggeret yang bersuara nyaring suara diri dari serangan sebenarnya salah karena ada tonggeret sandal yang bersuara nyaring mereka menggunakan suara tidak semua tonggeret memiliki yang singkat
kami buka sesi tanya jawab dan hanya untuk satu pertanyaan. Jadi, kalian ya atau kalau Oh, bertanya Bu. Om Geret mampu masak yang kenapa Kak? jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Kamira dulu. Algeret termasuk jenis hewan herbivora dan makanannya berdasar herbivora. Kemudian mari tolong ulang-ulang. Iya Kak. Kenapa Om Geret memilih suara yang menyanyi? Baik, kami akhiri presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berantem dulu ya, luar biasa dari presentasi kelompok semuanya. Ya, nanti kita tinggal memperkuat lagi. Nah, tadi yang dibuatkan teman-teman dari kelompok-kelompoknya sudah betul, tinggal kita perkuatkan kembali di situ. Ya, informasi yang disampaikan dari paragraf pertama. Ya, tentunya di sini ada ya sudah dibentuk ya pernyataan umumnya ada di paragraf ke satu ya tentang informasi mengenai apa tentang nama ilmiah dan ciri-ciri ada ciri-ciri umumnya. Yang kedua dari apa ya tentang mengenai informasi terperinci tentang Algeret ya. Ya, oke. Ini nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas ya kaidah pembahasan dalam tes laporan, di mana nanti kaidah bahasanya kalian setelah memperoleh ini nanti kemudian kalian di rumah dari masing-masing kelompok baik visual, auditory maupun kinestetik kalian mengamati objek atau benda yang akan dijadikan laporan ya. Untuk yang bendanya apa? Ya bisa benda apa? Benda apa? Hidup. Ya ada benda hidup dan benda mati. Kalian bebas memilihnya. Ya kalian di situ bebas memilihnya. Untuk yang kelompoknya visual, nah kalian bisa menggunakan gambar ya dengan teks. Ya gambar boleh disertai dengan teks. Jadi terus yang kinestetik ini ya kinestetik itu bisa dengan media ya apa boleh medianya gambar juga ada penggambarannya secara rinci ciri-cirinya strukturnya. Nah itu ya berarti antara perbedaannya dari visual dan kinestetik hampir sama. Kalau yang visual boleh ada secara teks boleh hanya bacaan itu kan berarti termasuk teks. Tapi yang kinestetik ya berarti boleh ada gambar. Itu juga yang gambar ada kinestetiknya percobaannya gambarnya bisa melalui pakai PPT. Ya. Kalau yang visual dicerahkan boleh pakai wacana dalam hasilnya di cover, di print out ya atau kemudian presentasi nanti. Sedangkan yang kinestetik nanti hasilnya bentuknya secara PPT, ya kan ada hasilnya. Kemudian yang
apa ini auditori ya dengan rekaman ya dengan ada hasil rekamannya video boleh plus tapi yang penting kalian ada rekaman suaranya menjelaskan objek tersebut yang diamati. Misalnya menjelaskan objek tentang guru, kalian menjelaskan ada suara yang menjadi narasumber siapa ini yang akan menjelaskan suaranya bagus untuk menjelaskan burung. Berarti otomatis kalian menjelaskan membuat strukturnya dulu, kemudian membacakan hasil strukturnya, membacakan sudah buat tinggal dibacakan kalian merekam dengan suara seperti itu ya, bisa dipahami ini. Saya nanti dikumpulkan 2 minggu yang akan datang. Itu 2 minggu yang datang kalian sudah mengumpulkan nanti apa Ibu Pandu habiskan ke Ibu langsung. Oke, sebelum kita akhiri ya pembelajaran hari ini, Ibu ingin menanyakan apa yang ada kemarin di hari ini? Ayo. Ya, oke, depan ya yang kalian peroleh mengenai teks observasi tentang kongres dan belalang anggrek. Selain itu apa lagi? Mengetahui apa ya? Ya, tentang mengetahui struktur teks laporan yang terdiri dari apa saja? Pernyataan umum, sisi bagian, ada lagi selain itu? Ya, ciri-ciri dalam teks laporan ya, tentunya yang dapat membantu kita semua nanti untuk bisa kita menganalisisnya ya, karena untuk informasi di suatu teks laporan adanya ya, struktur tersebut. Ya, oke, itu aja ya yang dapat Ibu sampaikan. Nanti mudah-mudahan sehat selalu di pertemuan yang akan datang. Kita masih akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Oti. Bu An sehat hari ini, Bu An? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana Bu sendiri? Alhamdulillah sehat juga, Bu An. Oke, kemarin sudah kita melakukan pra-observasi di Bu An. Itu juga hasilnya juga sudah luar biasa, Bu An. Lalu 1 minggu kemarin juga sudah kita melakukan observasi di kelasnya Bu An, yaitu di 10 Merdeka 5 ya Bu An. Betul. Ketika saya melihat proses KBM-nya Bu An itu sangat luar biasa. Anak-anak juga sangat antusias untuk mengikuti pada saat KBM-nya Bu An. Lalu Bu An juga sudah mengapresiasi anak-anak semuanya yang ada di kelas 25. Jadi anak-anak semuanya sangat handal, sangat mahir di dalam pembelajarannya Bu An. Lalu Bu An juga sudah berbagai komunikasi dengan anak-anak, sudah dapat berkolaborasi dan lain sebagainya. Anak-anak juga sudah mengikuti pembelajarannya Bu An ketika Bu An masuk ke dalam KBM di 10.5 mengajar bahasa Indonesia di Bu An. Oke. Bu An, ini pasca observasi ada beberapa yang harus saya tanyakan ke Bu An. Sebelumnya ketika Bu An mengajar di kelas 10.5 bagaimana Bu An perasaannya Bu An? Setelah saya diobservasi sama Bu Oti, tentunya ini perasaan yang pertama saya muncul itu sedikit deg-degan Bu sebenarnya. Namun dengan beriringnya waktu senang karena kegiatan pra observasinya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu An. Ini tujuan sekarang untuk pasca observasi itu untuk menggali Bu An. Menggali seberapa bisakah atau seberapa mampukah kita untuk mengulas ketika kita memasuki KBM kita, apakah anak-anak dapat mengikuti apa yang kita bicarakan, apa yang kita tujuan dari pembelajaran kita, apakah anak-anak dapat berpartisipasi dalam pembelajaran kita. Jadi pasca observasi ini kita mengulas kembali apa yang kita sudah sampaikan ke anak, apa yang sudah kita lakukan tujuan pembelajaran kita ke anak, apakah anak itu memang benar-benar sudah menguasai materi itu, apakah kita sudah
melakukan pra dan observasi berjalan dengan lancar. Oke. Boleh saya tanya lagi Bu, tujuan pembelajarannya kemarin yang Bu lakukan ketika di kelas 10.5 Bu, apa tujuan pembelajarannya Bu? Kemarin dari tujuan pembelajaran yang saya sampaikan di situ, peserta didik dapat mengevaluasi, menggali informasi secara akurat mengenai teks laporan hasil observasi secara kritis dan reflektif. Terus yang kedua, dapat memahami dan menganalisis teks laporan hasil observasi melalui menganalisis strukturnya secara reflektif dan kritis, seperti itu buat ini. Tujuannya luar biasa, buat anak-anak dituntut untuk kritis, refleksif untuk teks dari observasi yang memang ada pada pelajaran bahasa Indonesia ya Bu An. Oke Bu An, jika boleh saya tahu proses pembelajaran yang sudah Bu An lakukan itu apakah sudah sesuai dengan rencana yang Bu An lakukan? Alhamdulillah dari proses pembelajaran yang saya rencanakan sudah berhasil dan sesuai rencana seperti itu. Alhamdulillah. Dia tidak antusias, siswa juga sudah sangat antusias Bu An ya. Oke Bu An, boleh ceritakan kembali Bu An area pengembangan yang sudah dilakukan Bu An ketika pembelajaran kemarin Bu An? Untuk area perkembangan yang saya sudah lakukan dalam kelas saat observasi itu, saya yang pertama itu melakukan atau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, saya mampu melaksanakan pembelajaran yang mendapat KSE pada peserta didik, di mana peserta didik itu mampu bisa menumbuhkan rasa kesadarannya. Terus yang ketiganya, saya bisa melaksanakan diskusi kelompok dan presentasi untuk peserta didiknya. Oke, area yang pengembangan yang Bu An lakukan ketika di pembelajarannya Bu An, yang pertama Bu An sudah dapat melaksanakan pembelajaran diferensiasi di Bu An. Jadi dilihat dari siswanya itu, minat siswanya itu dibagi menjadi beberapa gaya belajarnya. Itu sekali. Lalu tadi yang kedua yang Bu An sampaikan juga Bu An sudah melaksanakan KSE untuk meningkatkan kesadaran sosial emosional siswanya terhadap sesama teman, itu seperti itu ya Bu An ya. Lalu Bu An juga sudah mengkomunikasikan bahwa pengembangan yang Bu An lakukan itu anak sudah dapat melakukan diskusi kelompok dengan presentasi yang baik ya Bu An. Lalu Bu An, dari area yang tadi yang Bu An sampaikan yang sudah berhasil Bu An lakukan itu areanya mana Bu An? Dari 3 area pengembangan yang sudah saya terapkan itu sudah saya terapkan semua dari ketiga-tiganya, kemudian berhasil juga. Namun di sini ada sedikit, ya sedikit di sisi lain itu ada yang kurang maksimal. Gitu. Apa ini Bu yang kurang maksimalnya Bu? Di bagian mana ini Bu yang kurang maksimalnya? Menurut saya hal yang dirasa kurang maksimal, menurut saya itu yang pernah dialami oleh setiap guru yaitu saat pelaksanaan diskusi dan presentasi itu sedikit kurang maksimal karena ada beberapa siswa yang kurang aktif, kemudian seperti kurang memperhatikan saat ada kelompok yang sedang presentasi seperti itu. Tadi yang Bu An ungkapkan memang ya dilemanya guru itu seperti itu, ketika dilakukan diskusi, presentasi, ada saja sebagian siswa yang memang tidak memperhatikan apa yang akan kita presentasikan, apa yang teman-teman akan lakukan di presentasi, di diskusi. Memang ada sebagian dari siswa yang memang sulit untuk dilakukan, untuk lebih memahami, untuk lebih memperhatikan lagi seperti itu ya Bu An. Oke Bu An, dari yang tadi Bu An ungkapkan sebagian kecil, berarti sebagian besar berarti sudah dapat dilaksanakan dengan baik ya Bu An. Hanya sebagian kecil saja yang tadi yang sudah Bu An ungkapkan. Tidak ada adanya perhatian siswa yang sedikit tidak terekspos dari yang tadi Bu An lakukan di KPM tersebut. Mungkin karena sibuk sendiri mungkin. Oke Bu An. Dari hal yang tadi kira-kira kalau Bu An boleh menilai dari skala 1 sampai 10
posisi pembelajaran yang buaan sudah lakukan itu ada di skala berapa? Menurut pendapat saya dari pembelajaran yang saya sudah lakukan itu saya masih di skala 7. Skala 7 sudah luar biasa gitu skala 7. Ini guru-guru saya pun mungkin pribadi juga belum tentu mencapai ke skala 7. Buaan luar biasa sekali. Oke, dari skala 7 itu buaan misalnya buaan menginginkan pembelajaran yang buaan inginkan di kelas itu, kalau yang tadi diungkapkan buaan sekarang masih di skala 7. Buaan menginginkan dari skala 1 sampai 10 itu menginginkan pembelajaran yang maksimal buaan menginginkan itu skala berapa buaan? Dari skala 7 pembelajaran yang sudah saya laksanakan, tentunya yang saya inginkan itu pembelajarannya dapat meningkat tentunya ini. Nanti saya tidak ingin muluk-muluk, ibaratnya tidak terlalu tinggi. Menurut saya skala 9 itu sudah sangat cukup karena itu sudah tingkatan yang sudah baik untuk peningkatan pembelajaran itu. Luar biasa, semoga dapat menjadikan yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi hubungannya. Buaan, tadi kan buaan mengungkapkan ada sedikit kendala nih buaan. Yang tadi buaan mengungkapkan juga dari skala 1 sampai 7 ada di skala 7 ketika proses pembelajaran buaan. Adakah cara buaan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada dalam pembelajaran buaan? Cara mengatasi kesulitan saya nantinya untuk pembelajaran berikutnya, saya akan lebih melibatkan siswa dalam diskusi. Untuk presentasinya itu kita mengingatkan kembali kesempatan kelas yang sudah dibuat. Diantaranya kan bisa menghargai pendapat sesama teman, menghargai orang yang sedang berbicara di depan seperti itu. Kemudian akan ada presentasi dengan adanya media dari siswa. Disitu kan mungkin saya kurang saat presentasi siswa tersebut itu tidak menampilkan dari media seperti itu yang ditampilkan seperti itu. Jadi ada beberapa yang memang harus digali lagi dari kemampuan siswanya, yaitu salah satunya tadi dari media pembelajaran yang mereka lakukan, yang mereka gunakan ketika pada saat diskusi dan pada saat presentasi seperti itu. Dengan demikian buaan apa yang akan buaan lakukan di pertemuan berikutnya buaan, ketika buaan tadi sudah mengungkapkan kesulitan atau cara mengatasi kesulitan tersebut, untuk pertemuan berikutnya apa yang akan buaan lakukan? Di sini untuk pertemuan yang berikutnya saya akan selalu mengingatkan kembali tadi yang pertama kesepakatan kelas yang sudah pernah dibuat harus secara aktif dalam melakukan diskusi dan presentasi. Kemudian di situ saya akan ciptakan presentasi yang semenarik mungkin untuk peserta didiknya. Kemudian saya akan mencari sumber begitu konferensi pembelajaran dengan menggunakan media untuk presentasi siswa itu biar lebih menarik. Jadi nanti kedepannya siswa itu tidak hanya presentasi di depan saja, tapi siswa saat presentasi di depan itu ada media yang digunakan untuk menyampaikan hasil referensinya pada peserta didik yang lainnya, pada temannya sendiri. Terima kasih buaan. Jadi buaan pertemuan berikutnya itu lebih merujuk ke siswa, salah satunya gaya belajar yang menarik, presentasi yang menarik, media yang menarik yang nantinya akan diungkapkan ke siswa pada saat presentasi seperti ini. Buaan dari hasil observasi ini, perbincangan ini, apa yang buaan dapatkan dari hasil ini? Sudah dari ucapan observasi ini saya banyak bertambah wawasan ini dari sudah observasi dengan OOT dari awal ada observasi, kemudian ada observasi dari kelihatan nanti. Alhamdulillah kita bisa berbincang di observasinya. Saya itu memiliki gambaran, memiliki wawasan yang luar biasa untuk bisa nantinya saya kembangkan di pertemuan-pertemuan kelas berikutnya. Jadi saya
bisa lebih senang nanti untuk menyiapkan wawasannya apa yang saya menemukan kendalanya, kemudian nanti untuk perbaikan ke selanjutnya. Saya mempunyai gambaran ke depan. Luar biasa sekali Bu Aan. Nah, selanjutnya Bu Aan, rencana pengembangan diri apa yang nantinya akan Bu Aan lakukan atau tindak lanjut selain pembelajaran ini Bu Aan? Tindak lanjut yang Bu Aan akan kembangkan itu apa? Yang saya perkembangan nantinya untuk saya sendiri pertama mengikuti pelatihan secara daring. Biasanya kan kita sudah umum secara daring ya, itu saya akan mencoba mengikuti pelatihan biar bisa melakukan pembelajaran secara yang inovatif, yang kreatif seperti itu. Oke Bu Aan, jadi dapat saya simpulkan ya Bu Aan. Jadi di sini rencana pengembangan Bu Aan sangat luar biasa. Bu Aan juga memiliki motivasi dalam dirinya Bu Aan untuk tetap berkarya, meski salah satunya tadi dengan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Lalu dengan mengikuti berbagai pelatihan seminar untuk pengembangan diri Bu Aan, supaya mungkin ketika kita belajar itu pembelajaran itu akan masuk ke dalam jiwa kita dan nantinya akan disosialisasikan ke anak-anak didik kita. Jadi pembelajaran ketika di kelas itu tidak monoton, karena banyak sekali yang sekarang mungkin ya dalam tanda kutip Bu Aan, guru sudah mumpuni, sudah memiliki sertifikat yang mumpuni atau yang sudah profesional, tapi memang pada saat diperlukan untuk dalam pembelajaran mungkin guru tersebut salah satunya tadi ada yang praktek atau tidak mau memiliki pengembangan diri yang secara berturut-turut dia akan dapat melakukan pengembangan diri supaya anak-anak yang kita ajar itu menjadi lebih semangat seperti itu. Jadi ini saya juga termotivasi dengan Bu Aan juga karena tadi Bu Aan sudah sangat luar biasa. Bu Aan pembelajarannya juga sudah sangat senang mungkin ya, sudah inovatif, sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi itu dia Bu Aan juga sudah melakukan seluruh gaya belajar yang siswa inginkan, mulai dari estetik, mulai dari gaya belajar visual dan lain sebagainya itu di dalam belajar Bu Aan sudah dilakukan semua. Terima kasih Bu Aan untuk waktunya. Semoga kedepannya rencana pengembangan Bu Aan dapat berjalan dengan lancar. Bu Aan juga dapat menjadi lebih sukses lagi, menjadi lebih semangat lagi dalam memajukan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Bu Aan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan awal merangkum beberapa pertanyaan atau merangkum beberapa jawaban yang terdapat dalam masalah. Dan pertanyaan digunakan bahwa pertanyaan masih bersifat menggali gagasan. Kemudian ada satu pertanyaan yang menghasilkan tidak lanjut ada kesimpulan dari pertanyaan tadi dan ada tidak lanjut konkret yang berasal dari pertanyaan jawab dan melakukan gagasannya. Ini semua sudah rampung di dalam pertanyaan tadi, sehingga secara umum ada keterangan yang muncul, kemudian ada proses kreatif yang tidak muncul, kemudian ada proses memaksimalkan potensi pembicara juga muncul. Ini yang saya rasa seperti ini, dan nanti bisa memperoleh hasil yang memuaskan. Sejarah seperti satu-satunya dari saya. Terima kasih Coach Kuasa.